warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bittaqwa wa biqaulihi wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang Tuhan hormati Imam Masjid Al-Balad, Imam Rawatib DKM dan juga panitia Safari Subuh serta jamaah subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita Allah bangunkan tadi pagi dalam keadaan sehat dan nikmat sehat dan hidup ini kita amalkan salat subuh berjamaah. Dan di antara tanda orang yang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaib, mengimani, percaya dengan sepenuhnya dengan hal yang gaib yang Al-Quran sampaikan. Maka di antara yang gaib hakikatnya adalah tak kala orang salat subuh, Nabi sampaikan man shalla subha wa huwa fi zimmatillah, orang itu dalam penjagaan Allah. Dan insyaallah kita semua dalam penjagaan Allah tunaikan subuh berjamaah. Ketika Nabi sampaikan man shalla subha bil jamaah, yang tunaikan salat subuh berjamaah, maka annama shalat laila kullah, seakan-akan orang itu sudah sholat satu malam penuh. Namun lagi-lagi ini kita tangkap dengan meyakini hal yang gaib. Maka yang tanda orang yang bertakwa adalah meyakini dan berpegang teguh dengan hal yang gaib yang Allah sampaikan, dan kita insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ajarkan kita melalui wasiat para sahabat Muaz bin Jabal. Ketika sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meninggalkan kota Madinah mau berangkat ke Yaman, sahabat Muaz datanglah ke Rasulullah dan minta, ya Rasulullah, ausini, berikan saya wasiat. Maka wasiat Nabi ke Rasulullah adalah, ya Muaz, kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah engkau ya Muaz dimanapun engkau berada. Kembali Muaz menimpali, ya Rasulullah, zidni, tambah lagi ya Rasulullah. Maka Nabi menambah, ittabi'is sayyi'ata wal hasanah tamhuha, ikuti semua kesalahan keburukan dengan kebaikan. Kembali Muaz menambahkan, ya Rasulullah, zidni, tambah lagi ya Rasul. Maka Nabi menambahkan lagi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Jemaah yang Allah muliakan, kita akan sangat mulia dan Allah tempat orang-orang yang mulia tak kala kita mampu amalkan dua hal. Yang pertama, baik dengan Allah, dan yang kedua, baik dengan sesama manusia. Enggak cukup kita hanya hidup dengan baik dengan Allah, yang pardunya dapat, namun dengan orang lain kita enggak bagus. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, fi imra'atin, ada perempuan ya Rasulullah, tusalli naharaha wa taqumu lailaha, ini perempuan yang fardu dia amalkan, bahkan dia berpuasa sunat, yang malam pun dia amalkan. Artinya ini perempuan tak luput dari yang wajib yang sunat. Hanya saja ya Rasulullah, kata orang ini, tu'udhi
jiranaha, sering menyakiti orang lain. Apa kata Nabi? Iya la tu'min, wa hiya finnar. Perempuan itu kata Rasulullah tidak beriman, dan tempatnya adalah neraka. Ini orang ahli ibadah, namun tempatnya neraka. Kenapa? Hanya baik kepada Allah, namun tidak baik kepada manusia. Di kali yang kedua, Nabi kata, ya Rasulullah, fi imratu, juga ada perempuan lain. Dan salihillah khamsah, perempuan ini hanya amalkan yang wajib-wajib dan kurang yang sunnah. Walakin la tu'zi jiranaha, namun kelebihan perempuan itu tidak menyakiti orang lain. Apa kata Nabi? Wahya mu'minah, wahya fil jannah. Itulah perempuan yang beriman dan tempatnya kata Rasulullah dalam surga Allah. Maka hadis ini menjawab, kita tak cukup dengan hanya baik kepada Allah, namun lupakan aspek kepada manusia yang tentu adalah kita baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Baik jemaah yang Allah muliakan, hampir setiap Jumat kami yang laki-laki ini kalau sholat Jumat, tunaikan sholat Jumat dan dengarkan khutbah Jumat. Dan di antara rukun khutbah Jumat adalah menyampaikan ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala memang perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka perintah Allah ini jika kita buka dalam Quran surah Asy-Syu'ara, itu Allah abadikan, idz qala lahum akhuhum Lut alla tattaqun. Ketika Nabi Lut alaihissalam berwasiat kepada kaumnya untuk selalu bertakwa. Di surat yang sama, redaksi bahasa juga yang sama. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Nuh alaihi salam semuanya berwasiat kepada kaumnya untuk selalu bertakwa kepada Allah. Maka baginda Rasulullah juga selalu berwasiat. Maka sahabat dengan sahabat tak ada minta nasihat, usika bitaqwallah. Selalu nasihatnya adalah bertakwa kepada Allah. Maka pesan takwa itu dari masa ke masa, dari masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, sampai ini ulama al-mutaqaddimin ke akhir, semuanya wasiatnya bertakwa. Pertanyaannya adalah kenapa wasiat bertakwa itu terus datang berantai? Jemaah yang Allah muliakan, tak kala kita buka kitab Akmalul Qulub punya Muhammad Shalih Al-Munajjid, dia menjawab, pesan takwa itu berantai dari masa ke masa karena manusia di semua kehidupannya butuh kepada takwa. Tak kala kita hidup dunia, kita punya urusan kita ingin dimudahkan, kuncinya adalah ketakwaan. Kita punya kesulitan hidup, dan kita kepingin Allah berikan jalan keluar dari kesulitan hidup itu, kuncinya adalah takwa. Bapak Ibu, kita punya keluarga, kita punya harta, dan berharap apa yang kita miliki ini Allah berikan keberkahan. Lagi-lagi kuncinya itu adalah ketakwaan. Kita berharap Allah berikan petunjuk Allah. Inilah nikmat yang terbesar, hidayah Allah. Bagaimana kita menjemput hidayah itu? Kuncinya lagi-lagi adalah ketakwaan. Kita yang dua-dua ini Pak berharap apa? Diberikan hati yang tenang. Lagi-lagi hati yang tenang itu kuncinya adalah ketakwaan. Singkatnya, kehidupan dunia ini kita butuh kepada takwa. Dan tak kala kita meninggal dunia, yang nampak oleh mata kita adalah orang yang meninggal dikafani, disolatkan, diantarkan ke kuburannya. Dan semua ahli kubur berharap tak kala mereka di alam kuburnya itu, dilambangkan kuburannya, diberikan cahaya kuburannya, dihadirkan teman-temannya, teman yang baik,
yang wangi mampu menemaninya. Lagi-lagi untuk mendapatkan kuburan yang lapang, cahaya diberikan di alam kuburnya, dimudahkan urusannya, maka jawabannya adalah ketakwaan. Yang maksud yang Allah muliakan. Dan tak kala Allah bangkitkan kita di yaumul ba'ts, di hari kebangkitan, kita Allah bangkitkan dan Allah kumpulkan di padang mahsyar. Inilah yang digambarkan oleh Al-Quran, yaqulul mar'u min akhi. Kenapa orang enggak kenal lagi dengan saudaranya, ayahnya, ibunya? Karena pada mahsyar itu sangat-sangat mencegah. Ketika Nabi sampaikan, yajma'ullah al-awwalina wal akhirin. Di padang mahsyar itu Allah kumpulkan siapa? Orang yang pertama yang Allah ciptakan, dari Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir datangnya hari kiamat. Limiqati yaumil ma'lum. Berapa lama? Nabi menjawab, arba'ina sana. Kita di padang mahsyar itu 40 tahun. Kalau pertanyaannya apakah 40 tahun dunia? Satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Kalikan berapa lamanya kita pada mahsyar. Sahizal absaru, semua orang dalam keadaan berdiri menegadah ke langit mohon pertolongan kepada Allah. Dahsyatnya hari kiamat itu Bapak Ibu, dan pada mahsyar itu ketika Nabi sampaikan lagi yukta bi jahannam, kita belum dihisab, namun Allah tampakkan ke kita bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Allah hadirkan neraka jahannam, dan neraka jahannam itu diikat dengan 70.000 ikatan. Setiap ikatan itu dipegang oleh malaikat 70.000 malaikat. Kenapa neraka diikat dan dipegang oleh malaikat? Karena sifat neraka itu adalah langsung menangkap ahli penghuni neraka tersebut. Maka yukta bi jahannam bisa dialfab zimam, menambah cekamnya hari kiamat itu. Hari kiamat itu disampaikan lagi, kita kelaparan, kita kepanasan, tudna asyams, matahari itu didekatkan kepada kita, dan kita semua berkeringat sesuai dengan amal-amalan kita. Kata Rasulullah, ada orang yang berkeringat, keringatnya sampai ke tumitnya. Ada orang berkeringat sampai ke lututnya. Ada orang berkeringat ila aqwai, sampai ini ke pinggangnya. Juga ada orang yang berkeringat dan tenggelam dengan keringatnya. Inilah gambaran bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Apakah semua orang demikian? Tidak. Allah janjikan tadi, imam rakaat pertama membaca innal muttaqina mafada. Allah berikan pertolongan, Allah bantu, Allah mudahkan siapa? Orang-orang yang bertakwa. Maka lagi-lagi jemaah, Allah memberikan kita kehidupan keberkahan hidup dunia, Allah mudahkan di alam kuburnya, dan nanti pada jangka waktu yang tidak ada batasnya di hari kiamat, Allah memberikan juga keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pertanyaan yang sangat mendasar di subuh hari ini adalah, sudahkah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Jemaah subuh yang Allah muliakan, maka di antara ukuran Bapak Ibu, siapakah yang bertakwa itu? Allah berikan barometernya, di antaranya adalah Ali Imran 134. Orang-orang yang bertakwa itu kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wa dharra. Yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan dia punya ataupun dalam keadaan dia tidak punya, atau dalam kesempitan. Bagaimana maknanya dalam punya dan tidak punya? Maka tafsir Asy-Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi sampaikan, ketika kita berinfak atau dianggap orang-orang dermawan, itu ada 4 tingkatan orang-orang
yang dermawan. Yang pertama kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika ada orang membutuhkan dan dia meminta-minta, kita berikan kebutuhannya, kita masuk level yang pertama dermawan. Di level terendah yang disebut dengan as-sakha. Ketika kita punya saudara itu butuh bantuan, namun dia malu untuk minta-minta. Karena meminta-minta itu adalah harga diri. Ketika sahabat Qabisah ditimpa musibah, datanglah Qabisah ke Rasulullah minta bantuan. Apa kata Nabi? Ya Qabisah, fa innal mas'alata la tahillu lana. Meminta-minta itu, kata Rasulullah, enggak halal, artinya haram. Illa li salas, kecuali untuk 3 orang, kata Rasulullah. Maka lebih jelaskan, pengemis yang meminta-minta siapa yang boleh? Yang pertama orang yang dia habis hartanya untuk mendamaikan orang lain, maka dia boleh minta-minta. Sampai kapan? Sampai dia punya modal untuk hidup. Yang kedua, rajulun asabat jahilah, orang punya harta ditimpa musibah, kebakaran, longsor, banjir, habis hartanya, dia boleh minta-minta. Sampai kapan? Sampai dia punya modal untuk hidup. Yang ketiga Rasulullah, orang yang ditimpa kefakiran, namun untuk fakir ini Nabi minta 3 syarat, 3 orang saksi. Pak Keci bersaksi, dan warganya memang fakir. Tebusan Pak Camat bersaksi juga betul. Tebusan Kedinsos Kabupaten nyatakan betul itu orang fakir, maka dia boleh minta-minta. Sampai Nabi jelaskan ikan yang kedua, fa innaha haram, keindah di sana. Minta-minta itu haram kecuali untuk 3 ini. Maka di antara hukuman nanti, orang yang ketika hidupnya meminta-minta, apa kata Nabi? La yazalu rajul yas'alun nasa, sampai nanti dia dibangkitkan di hari kiamat, laisa ala wajhi muz'atul lahmi, di wajahnya itu tidak ada daging. Dibangkitkan dan di wajahnya tidak ada daging. Jemaah subuh yang Allah muliakan. Maka ketika orang dia butuh dan menahan dirinya untuk meminta-minta, mungkin kita tahu dan kita berikan bantuan, ini naik level kita, namanya adalah al-jud. Namun tak kalah orang Allah lapangkan rezekinya, dia berinfak dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang panjang, naik ke level 3, namanya dia al-karam. Namun yang paling tinggi adalah kita ini semua, walaupun tidak kaya, namun punya peluang untuk amalkan infak dermawan ini di level yang paling tinggi, yang namanya itu adalah isar. Ketika Allah abadikan dalam surah Al-Hasyr ayat 9, apa kata Allah? Wa yunfiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang dahulukan orang lain hal dunia ini, padahal di saat yang sama dia pun juga butuh. Ayat ini Allah turunkan, itu asbabun nuzulnya adalah ada orang dari Mekah berhari-hari belum makan datang ke Madinah, dan orang itu melapor Rasulullah, ya Rasulullah, ini majhul. Nabi, saya kelaparan, kata orang ini. Nabi panggillah semua istri-istri Nabi. Namun kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ma indana ilal ma, kita tak punya apa-apa ya Rasul, kecuali minum. Nabi gandenglah tangan sahabat ini, bawalah ke hadapan sahabat Ansar Madinah. Apa kata Nabi? Man yuridu hadzal rajul, siapa yang mau menjadikan orang ini tamunya malam ini, kata Nabi. Seorang sahabat Ansar angkat tangan, ana ya Rasulullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, nama sahabat itu adalah Talha bin Abdullah Al-Ansari. Maka sahabat Talha bawalah pulang orang yang kelaparan ini. Sampai di rumah disampaikan istrinya, akrimi dhaifar Rasul, nyokan tamu-tamu Rasulullah.
dimuliakan tamu Rasulullah. Namun kata istrinya, bang, ma indana illa putusibyan. Kita punya apa-apa malam ini, bang. Yang ada sisa ini, kata istrinya, adalah makanan untuk anak kita. Kata Tolha ke istrinya, at'imi ta'amaki. Kalau begitu masak yang ada ini. Nawimi sibyanaki. Nanti tak kala kita mau makan, tidurkan anak-anak kita. Wa atfi'i sirajaki. Dan tak kala kita makan tamu kita nanti, matikan lampu. Supaya tamu itu nggak tahu kita pura-pura makan. Istri yang taat suaminya, dimasakkanlah sisa makanan tadi. Dan kalau waktu makan tiba, tidurkan anak-anaknya, dihidangkanlah makanannya. Begitu tamu mulai mau makan, istrinya pura-pura perbaiki lampu, dan tiup lampunya mati. Keluarga ini menahan lapar satu malam untuk menjamu kamu ini. Jemaah, tak kala esok paginya, baginda Rasulullah tak kala jumpa dengan Tolha bin Abdillah Al-Ansari. Nabi senyum. Apa kata Nabi? Ajiballahu min ta'alikum. Allah bangga dengan amalan kalian. Lantas Allah turunkan ayat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang mendahulukan kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain, padahal di saat yang sama dia pun juga butuh. Maka inilah tingkat orang berinfak di level yang paling tinggi, yang namanya isar. Jamaah suku yang Allah muliakan, sahabat banyak, Rasulullah dan para sahabat itu mengamalkan isar itu. Apa? Mendahulukan orang lain. Dalam majlis di Masjid Al-Falah pernah disampaikan juga bagaimana isarahnya sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pulang ke rumah, tanya Sayyidah Fatimah, hal indakum ta'am, apa yang bisa kita makan pagi hari ini? Kata Fatimah, wahai suami, kita pagi hari ini tak punya apa-apa. Saya baru mau ke pasar, kata Fatimah, untuk beli kebutuhan keluarga kita. Kata Allah, saya kemarin bekerja di tempat Salman Al-Farisi, diberikan upah 6 dirham. Dan uang 6 dirham ini kita beli kebutuhan keluarga kita. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Fatimah, engkau sangat lelah bekerja. Kalau boleh, serahkan uang yang 6 dirham itu biar saya ke pasar, kata Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidah Fatimah serahkanlah 6 dirham itu ke suaminya Ali. Berangkatlah Ali bin Abi Thalib ke pasar. Apa tujuannya? Membeli kebutuhan keluarga. Namun sebelum sampai datang ke pasar, ada orang tua sambil bentangkan tangannya baca Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqdillaha qardan hasanah. Siapa yang mau meminjamkan pinjamannya kepada Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah akan melipat gandakan pinjaman itu. Wallahu yaqbid wa yabsut. Allah itulah yang maha melapangkan dan menyempitkan rezeki. Di antara khalifah yang paling paham tafsir ayat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan paham betul makna ayat ini. Tak kala Ali dengar ayat ini, tangan beliau bergetar, di kantongnya ada uang 6 dirham untuk diserahkan ke orang yang baca ayat ini. Namun di saat itu ingatlah wajah anak-anak beliau, wajah istri beliau yang belum makan. Ali membatalkan. Namun orang tua ini kembali mengulangi bacaan ayat Quran. Man dzalladzi yuqdillaha qardan hasanah. Maka di kali yang kedua, Ali ambil uang yang 6 dirham itu, serahkan ke orang itu semuanya. Nah, peng 6 dirham menunggu. Ali pulang. Sampai di rumah, bertanyalah Sayyidah Fatimah, suamiku, mana makanan yang engkau beli? Ali enggak menjawab. Di kali yang kedua, bukankah engkau tadi ke pasar untuk beli kebutuhan keluarga kita?
Mana yang kau beli? Lagi-lagi Ali tak menjawab. Di kali yang ketiga, sampai air mata jatuh di pipinya Fatimah. Kata Fatimah, wahai suamiku, kau tahu persis anak-anak kita Hasan, Husain, Zainab, Abu Kalsum belum makan dari semalam. Engkau pun juga belum makan. Mana makanan yang engkau beli? Jawab. Ali bin Abi Thalib sambil mengusap air mata istrinya. Apa kata beliau? Wahai istriku, uang yang 6 dirham tadi yang engkau berikan sudah aku pinjamkan kepada Allah. Istri yang soleh, yang soleh hari ini apa kata Fatimah? Kalau itu yang kau amalkan wahai suami, aku mendukung. Jemaah sekalian Allah muliakan. Ali bin Abi Thalib seorang kepala keluarga yang punya kewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya. Beliau keluar rumah, berangkat ke rumah Rasulullah dengan harapan di rumah Rasulullah itu ada makanan untuk keluarganya. Berangkatlah Ali. Dalam perjalanan ada orang yang panggil ya Abu Hasan. Wahai bapaknya Hasan, kata orang itu, belilah unta saya. Kata Ali, saya tak punya uang. Kata orang itu, engkau boleh utang dulu. Kapan engkau punya uang, kau bayar. Berapa harganya? Kata Ali. Harganya 100 dirham. Lalu sebabkanlah Ali bin Abi Thalib beli unta ini dengan harga 100 dirham, namun utang dulu. Dibawalah unta itu oleh Ali. Jadi Rasulullah belum jauh juga Ali melangkah. Ada orang panggil lagi, ya Abu Husain, wahai bapaknya Husain, kata orang itu. Apakah dijual untanya? Iya, kata Ali. Berapa harganya? Kata Ali, harganya 300 dirham. Kata orang itu, saya boleh dengan harga tunai. Lakulah unta Ali tadi dengan harga 300 dirham. Dibeli 100 utang, laku 300, untung 200. Ali kembali mencari yang menjual unta tadi dengan harapan bayar harga utang yang utang. Jemaah yang Allah muliakan, namun Ali tidak menemukan penjual unta itu. Ali terus ke pasar, beli kebutuhan keluarganya, antarkan rumah ke Fatimah. Fatimah tanya, dari mana? Ali jelaskan kisahnya. Setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berangkatlah ke Masjid Nabawi. Tunaikan tahiyat masjid 2 rakaat. Setelah sholat tahiyat masjid, baginda Rasulullah menghampiri Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Atakusu amtakus. Wahai Ali, apakah engkau yang mau cerita atau aku? Kata Nabi. Kata Ali, engkau ya Rasulullah, wa anta a'lam, engkau lebih tahu. Kata Rasulullah, wahai Ali, ketahuilah, hari ini engkau pinjamkan uangmu kepada Allah 6 dirham. Setiap dirhamnya itu Allah lipatkan 50 kali lipat. Wa'lam, kata tadi yang jual unta itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Yang beli untamu kali itu adalah malaikat Mikail. Lantas Nabi bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fi. Tidaklah setiap pagi hari seorang hamba bangun dari tidurnya illa malakani yanzilan, kecuali Allah turunkan 2 malaikat untuk kita semua. Bangun pagi, Allah turunkan 2 malaikat. 1 malaikat angkat tangan dan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, orang-orang yang mau berinfak, yang mau bersedekah, berikanlah dia balasan berlipat ganda. 1 malaikat lagi angkat tangan, Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Ya Allah, orang-orang yang kering, yang pelit, berikanlah dia kehancuran, kebinasaan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih. Masuk yang Allah muliakan. Kenapa Allah perintahkan kita perbanyak infak, perbanyak sedekah, bayar zakat? Sambungan ayat, "Wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun."
Orang-orang yang mampu, kata Allah, membersihkan jiwanya dari syuh, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Apa itu syuh? Dalam tafsir Al-Jami' Ahkamil Quran, syuh yang pertama bermakna dia adalah al-bukhul, pelit. Kita diperintahkan berinfak, sedekah, zakat, membersihkan hati kita, jangan punya sifat kering. Yang kedua, makna syuh itu adalah at-tamu. Apa at-tamu? Tamak. Apa tamak? Orang kepingin harta, kepingin dunia melebihi kebutuhan. Maka kata Nabi, iyyakum wasyuh, jauhi sifat syuh itu. Qad halaka man kana qablakum. Karena syuh itu, kata Nabi, menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Bagaimana syuh menghancurkan? Yang pertama, dalam hadis ini, sabaku lima'ahu, orang karena harta bertengkar, berkelahi. Ada ayah meninggal, tinggalkan warisan, punya anak banyak. Nah, anaknya ini berlomba-lomba mendapatkan warisan, kelahi, saling pukul-memukul, bahkan saling bunuh-membunuh. Kenapa ini? Karena syuh. Yang kedua, kata Nabi, wastahallu ma'arimahu, orang yang memiliki sifat syuh itu menghalalkan yang Allah haramkan. Jamaah, kita Indonesia hari ini secara nasional lagi dihantam penyakit apa? Syuh ini. Lihat, korupsi di mana-mana. Korupsi tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan lagi hari ini mulai korupsi menjalar ke kampung-kampung. Kalau kita buat penelitian, para koruptor itu berapa persen yang sangat butuh dengan hasil korupsi? Paling 5%. 80% itu koruptor adalah orang-orang yang mampu, yang punya harta triliunan. Korupsi, kenapa? Melebihi kebutuhan mereka. Inilah penyakit syuh. Maka syuh itu mengantarkan kita jadi orang-orang yang koruptor. Maka Allah perintahkan kita, perbanyaklah infak, perbanyaklah sedekah. Supaya apa? Kita Allah jauhkan dari penyakit syuh itu. Jemaah subuh yang Allah muliakan, orang yang bertakwa dalam ayat ini, karakter selanjutnya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarah. Di masa Rasulullah itu ada penggulat yang tak pernah kalah, namanya Rukanah bin Yazid. Semua yang menggulat dengan Rukanah semua kalah. Rukanah menantanglah Rasulullah untuk bergulat. Yang perlu keyakinan, Rukanah akan mampu mengalahkan Rasulullah. Gulat pertama, Rukanah kalah. Ada Rukanah, nasinya, ulang segala. Ulang lagi, kalah lagi. Rukanah minta yang ketiga diulang tandingnya. Ulang lagi, kalah lagi. Sampai akhirnya Rukanah Islam. Punah pegang. Ada sahabat yang memahami, karena Rukanah itu besar badannya, banyak, kuat tenaganya, meyakini yang kuat itu adalah orang yang besar badan, yang punya kekuatan, mampu menindas, menekan yang lain. Lantas sahabat tanya, ya Rasulullah, man syadid? Siapa orang yang paling kuat? Sambil dia gambarkan, yang paling kuat itu yang gede badan, yang raya badan, yang gede kekuatannya, mampu menindas orang. Nah, apa kata Nabi? Laisa syadid bisarah. Orang yang kuat itu, kata Nabi, bukanlah orang yang mampu menindas yang lain. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu mengalahkan yang lain. Orang yang kuat itu, kata Nabi, bukanlah orang yang mampu melecehkan orang lain. Wa innama syadid, sungguh kata Rasulullah, orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menahan amarahnya tatkala dia marah. Maka ada sahabat minta lagi wasiat, ya Rasulullah, ausini. Apa kata Nabi? La tabda, jangan marah. Zidni ya Nabi. Nabi ulangi lagi, la tabda. Maka ini wasiat Nabi, jangan marah. Kenapa? Karena kemarahan itu masuknya syaitan. Begitu orang marah,
naik spanningnya, nah masuklah syaitan. Di antara cara yang disampaikan, kalau engkau marah, berwudu. Lepas taiz, alhamdulillah, berwudu. Kenapa? Karena syaitan kalah dengan wudu. Jemaah yang Allah muliakan, maka tak kalah kita mungkin punya jabatan atau mungkin di atas posisinya, jangan mudah-mudah marah. Ini kita kira apa pejabat menempeleng bawahannya karena marahnya. Artinya apa? Yang bertakwa itu mampu menahan amarah. Nah, bagaimana cara kita supaya mampu menahan amarah? Sambungan ayat wal 'afina 'anil nas. Untuk dapat kita menahan amarah itu adalah maafkan orang lain. Caranya siapa? Nabi baginda Rasulullah contoh bagaimana dia mampu memaafkan orang lain. Nabi di tahun ke-10 kenabian di Mekah, wafat Siti Khadijah, paman beliau juga Abu Thalib. Dalam tarikh sebelah tahun kesedihan. Di tahun itu Nabi berharap datang ke Taif, mendapat hiburan. Orang Taif mau beriman, mau bantu Nabi. Namun tak kala Nabi sampai ke Taif, tokoh pembesar Taif enggak terima, bahkan menghasut warga Taif untuk menyiksa Rasulullah. Maka Nabi dicaci maki, Nabi dihina, Nabi dilempari, Nabi luka-luka. Nabi sabar. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, innallaha qad ba'atsaka malakul jibal bima syi'ta. Allah sudah kirim ke kamu itu, kata malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung Taif yang siap kamu perintahkan. Datanglah malaikat penjaga gunung Taif, ba'atsani rabbi ya Rasulullah, ya amri ma syi'ta, siap perintah. Nabi enggak menjawab. Kata malaikat penjaga gunung Taif ini, ya Rasulullah, jika engkau mau gunung-gunung ini akan saya hancurkan, kata malaikat itu, saya timpakan orang warga Taif yang sudah menghina, mencaci maki. Apa kata Nabi? Walakinni arjullah ay yukhrija min aslabihi man ya'budullah. Namun saya, Rasulullah, berdoa semoga Allah sadarkan warga Taif, Allah jadikan warga Taif ini beriman kepada Allah. Tengok, penyiksaan orang-orang Taif Nabi balas dengan doa dan maaf. Tak kala Nabi masuk kota Makkah, atau sejarah apa dia? Fathul Makkah. Itu orang-orang Quraisy di Makkah ketakutan. Dulu mereka mengusir Nabi, menyiksa Nabi, bisa para sahabat. Hari ini Nabi mampu menguasai Makkah, Fathul Makkah. Maka orang-orang Quraisy ketakutan. Apa kata Nabi? Antum talibuna al-yawma. Hari ini kalian bebas. Nabi maafkan. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Yang tutup pintu rumahnya Nabi aman. Yang masuk Masjidil Haram aman. Artinya apa? Nabi pernah diusir dari kampung halamannya, dihina, mencaci maki, namun Nabi memaafkan. Maka orang-orang yang bertakwa itu adalah memaafkan orang lain. Maka Bapak Ibu, kita mulai memaafkan diri kita masing-masing, karena kita ini tidak ada yang sempurna. Karenanya kita belajar memaafkan orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa? Istri kita, suami-suami kita. Ya, masyarakat, sering Pak, malam kan, ketika saya punya istri tidur, saya lihat wajah. Inilah orang yang bangun lebih awal dari saya. Inilah orang ketika saya bangun karena kopi. Inilah orang ketika pagi juga berangkat ke Pundaan, punya kanamu, punya urut. Ketika baju saya kotor, rapi begini, mengantuk. Inilah orang. Tak kala kita punya anak dan kita terbatas waktu dengan anak-anak kita, inilah orang yang dekat dengan anak-anak kita.
Ya betul, kita akui dia punya kesalahan, punya kekurangan. Namun tadi kita maafkan kekurangan itu dengan menengok kelebihan-kelebihan itu. Tak kala mungkin ibu malam tidur, tengoklah wajah suaminya yang lebih awal tidur. Yang sudah betul, yang pagi keluar rumah, pulangnya malam. Yang kotor dia tak perhitungkan. Yang capek lelah dia tak perhitungkan. Demi apa? Supaya anaknya itu nyaman, istrinya itu nyaman. Dengan demikian apa? Kita saling memaafkan. Dan tak kala seorang suami memaafkan istrinya begitu juga akan muncul ya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jemaah yang Allah muliakan. Selanjutnya Allah tutup ayat ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Maka ihsan kita kepada Allah adalah dengan kita tunaikan perintah Allah. Hari ini kita semua sujud tunaikan 4 subuh. Ini bagian dari ihsan kita kepada Allah. Dan tak kala kita ihsan ke Rasulullah, bagaimana kita mencintai Rasulullah? Kenapa? Karena kita tidak sempurna iman kita kecuali dengan kita mencintai Rasulullah. Bagaimana cinta Rasul? Kita tunaikan, amalkan yang Rasulullah ajarkan dan tinggalkan yang Rasulullah larang. Dan ihsan kita sesama kita adalah saling menghargai, saling menghormati. Betul, kita ini berbeda. Ini merupakan sunatullah. Langsung Allah abadikan. Walau Allah, jika Allah kepingin, la ja'alakum ummatan wahidah. Allah jika mau buat kita satu pemahaman, satu model, satu bentuk ibadah, satu mazhab mungkin. Walakin ya Allah tak mau. Artinya apa? Perbedaan itu memang sunatullah. Namun tengok kenapa berbeda? Sambungan ayat. Liyabluwakum, untuk menguji kita. Apakah perbedaan itu mengantarkan kita saling membenci, saling menghujat, saling menghina, ataukah perbedaan itu saling memahami, saling menghargai? Yang kedua, fastabiqul khairat. Perbedaan itu adalah untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang Allah inginkan. Maka tadi ihsan kita dengan sesama tadi adalah lakukan kebaikan, menghargai, menghormati. Dan semoga kita semua Allah jadikan hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah, dengan tadi selalu berinfak, menahan amarah, memaafkan orang lain, dan berbuat kebaikan dalam kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.